Kota Manado dan sekitarnya. Baik, terima kasih untuk lagu pujian. Saat ini kita akan berdoa dan doa buka akan dibawakan oleh Saudara William Bakulang. Sekaligus doa buka Sabat. Sekaligus doa buka Sabat. Oke. Mari kita setelah doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami akan mulai acara kami. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan pimpin sepanjang acara kami. Ya Bapa, berkat juga kami akan buka Sabat, biar Tuhan pimpin. Hanya doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat semuanya. Amin. Selamat hari Sabat semua. Dan saat ini kita akan ikuti renungan buka Sabat yang akan dibawakan oleh Bapak Gary Rompas. Kami persilakan. Bapak masih muda kita ya. Ini angle-nya kemana ya? Begini kah? Kayaknya begini ya. Oke. Selamat hari Sabat teman-teman yang ada di Manado dan di sekitarnya. Happy Sabat Day. Di Papua sekarang sudah mau jam 7. Berarti di Manado juga sudah mau buka Sabat. Oke, sebelum saya lanjut, ini yang pembawa acara, Bill, ini berapa menit ya? 3-5 menit. 3-5 menit. Wah, cuma salam langsung habis ini. Oke. Selamat Sabat semuanya, orang-orang muda. Ada juga yang sudah tua berjiwa muda. Nah, renungan Sabat di hari ini saya mau ambil dari buku. Saya sudah bisa share screen kan ini? Bill, bisa share screen atau tidak usah? Sudah. Oke, di dalam buku Ulangan ya, di dalam buku Ulangan pasal yang ke-5 ayat 20 Ulangan 5 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Saya tidak akan banyak panjang lebar karena ini tadi cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Jadi teman-teman boleh baca dia punya firman Tuhan di rumah masing-masing. Dan kalau punya Alkitab, di situ ketika Tuhan mendengarkan perkataanku,
dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Saya mau baca di punya ayat 32 sampai 33. Telah ku dengar perkataanmu bangsa ini yang dikatakan kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Nah, renungan itu buka sahabat ya. Saya berikan judul setia dalam segala hal. Nah, dikatakan di sini ketika Tuhan memberikan nasihat kepada orang Israel waktu itu, dikatakan bahwa haruslah kamu setia. Nah, kata kesetiaan ini ya, kita luas sekali ya dia punya arti, baik setia kepada pasangan ataupun setia dalam pokoknya banyak hal kita bisa artikan ini kata setia. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film Hachiko kalau tidak salah, itu yang anjing yang menunggu dia punya tuan sampai dia mati. Kalau teman-teman pernah nonton videonya itu anjing punya nama Hachi. Bagaimana dia menunggu di stasiun kereta untuk dia punya tuan sampai dia mati. Nah, kalau kita nonton film ini, kita bisa melihat apa arti kesetiaan ya. Arti kesetiaan. Nah, bukan hanya dari film itu, tapi di dalam Alkitab ada begitu banyak gambaran tentang kesetiaan yang diberikan oleh Tuhan, baik dari cerita Ayub ya, ataupun cerita Yakub, bagaimana dia tetap setia bekerja kepada Laban ya, menunggu dengan setia 14 tahun ya, kalau tidak salah dia menunggu untuk mendapatkan istrinya. Dengan setia dia melakukan segala sesuatu. Nah, memang kalau kita berbicara tentang tadi saya katakan kesetiaan ini hal yang luas sekali ya. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah setia terhadap Tuhan. Kita sebagai orang muda tentunya kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Mungkin kita sementara diperhadapkan dengan ketika kita mau mencari pekerjaan, kita diperhadapkan dengan pilihan. Ya, kalau yang sudah teman-teman yang baru tamat dari kuliah dan ingin mencari pekerjaan, ataupun yang sementara pacaran dan ataupun yang sementara mau cari teman hidup, teman pendampingnya. Nah, tentunya kita akan diperhadapkan dengan ini kesetiaan. Contohnya karena saya sudah bekerja, jadi saya berikan contoh tentang pekerjaan. Tentunya kita akan diperhadapkan tentang ketika kita mau mencari pekerjaan, kita diperhadapkan dengan kalau kamu akan kerja hari Sabat, gajimu akan seperti ini. Kalau tidak bekerja hari Sabat ya, kamu tidak bisa diterima di sini. Nah, sebagai orang muda yang mungkin baru tamat, kita berpikir apalagi di situasi yang corona seperti ini, untuk mendapatkan pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Karena banyak perusahaan ataupun banyak tempat kita bekerja harus memikirkan, ada yang sudah rugi banyak. Jadi ketika kita diperhadapkan seperti ini, kita kadang bergumul, saya mau terima, di sisi lain saya harus setia kepada Tuhan oleh karena hari Sabat. Tapi di sisi lain saya berpikir, kalau saya tidak terima, kapan lagi saya akan mendapatkan pekerjaan, apalagi situasi di pandemik seperti ini yang sangat susah untuk mencari pekerjaan. Tapi dikatakan di sini firman Tuhan kepada kita ya, jangan kita menyimpang dari rel yang sudah Tuhan tentukan ke kanan atau ke kiri. Nah, karena waktunya cuma 5 menit, sebenarnya saya ingin memberikan kesaksian, tapi nanti saja, waktunya tidak cukup karena cuma singkat. Nah, dikatakan di sini tadi yang sudah saya katakan bahwa kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, apalagi di akhir zaman ini ya, di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Ini merupakan tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus itu sudah sangat nyata dan dia akan segera datang. Nah, di dalam buku 2 Korintus 3 ayat 22 sampai 23, Tuhan katakan kepada kita bahwa kita ini seperti sebuah surat yang dilihat oleh orang lain, dan ini kita seperti berjalan seperti surat ya. Surat ini artinya dapat dibaca oleh orang lain. Jadi kehidupan kita sama seperti itu ya, sebagai orang muda ataupun sebagai orang tua ya, kita dilihat baik di tempat kerja ataupun di lingkungan di sekolah kita ataupun di mana saja kita berada. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang muda Advent, kehidupan kita dilihat, dan kesetiaan kita harus ditunjukkan di dalam kita punya kehidupan. Nah, memang orang muda ya
memiliki banyak tantangan ya, memiliki banyak tantangan dari segi pergaulan dan banyak hal. Tetapi ini nasihat Tuhan kepada kita di pembukaan sahabat ini, setia dalam segala hal, ya, dalam segala hal apapun itu. Karena kesetiaan kita itu akan dibayar mahal di saat Yesus datang kali yang kedua. Ya, sebagai orang muda kita merupakan tiang-tiang gereja ya, untuk apalagi sebagai orang muda kita semangat kita dibutuhkan untuk menjadi penggerak untuk firman Tuhan ini dapat disebarkan ke berbagai penjuru. Nah, kalau sebagai orang muda kita tidak setia, maka kita tidak dapat atau tidak mampu untuk mengembangkan tugas ini. Dan di bagian akhir ya, di bagian akhir sebelum saya tutup ya, sudah tinggal 1 menit kalau tidak salah ini ya, Bill. di dalam buku 1 Raja-Raja 19, di situ ada cerita tentang Elia. Kalau teman-teman nanti baca kalau teman-teman ada waktu boleh baca. Di situ keadaan Elia adalah sama seperti kita saat ini ya. Dia diperhadapkan waktu itu ya, mungkin saat ini kita corona, tapi waktu Elia adalah kekeringan waktu itu, dan berlangsung selama 3 tahun. Nah, kita corona ini sudah mau masuk ke bulan ke-6 atau ke-7, saya lupa. Tapi dia diperhadapkan dengan waktu itu dia sendirian. Dan waktu itu dia takut mati karena dia mau diburu oleh Isabel. Nah, kita juga saat ini diwaswas dengan situasi saat ini corona, takut mati semua orang kalau kena corona, nanti kalau ada penyakit bawaan nanti cepat mati. Nah, ada satu perkataan yang ditanyakan oleh Tuhan kepada Elia. Ya. Nah, saat ini mungkin kita gereja dari rumah, ya, kita tidak ke gereja dengan alasan gereja ditutup. Ya, mungkin saja ini kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri. Ya, kalau mungkin di gereja, saya gereja supaya bisa dilihat orang. Nah, mungkin saat ini adalah waktu kita dengan Tuhan secara pribadi. Nah, di dalam cerita Elia tadi, di dalam buku 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10 dikatakan ketika Tuhan datang kepada Elia, Tuhan bertanya satu perkataan, dikatakan seperti ini. Elia, apakah kerjamu di sini? Ya, apakah kerjamu di sini? Lalu Elia menjawab kepada Tuhan, kalau teman-teman boleh baca di cerita itu, dia menjawab kepada Tuhan bahwa aku bekerja segiat-giatnya, ya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah, Tuhan alam semesta, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Tentunya pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada kita saat ini, jawaban kita bisa beragam ya, karena kita punya kondisi masing-masing. Kalau ditanya apa kita punya kerja di sini, ya mungkin karena kita tinggal di rumah, kita tidak ke gereja ya karena ketakutan terhadap ini wabah corona. Tapi satu hal sebagai orang muda ya, sebagai orang muda, kalau satu saat nanti kita harus bertanggung jawab dan kita ditanyakan hal yang sama, apakah kerjamu di sini, maka kita akan berani menjawab. Ketika kita sudah setia dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan berani menjawab kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah setia, saya sudah bekerja segiat-giatnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk membuat semakin banyak orang percaya akan kepada Tuhan dan bersiap untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, biarlah saya lewat 3 menit kalau tidak salah. Biarlah renungan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan untuk kita. Kita tetap setia mempertahankan iman kita, teman-teman orang muda dimanapun kita berada, apapun situasi kita, apapun hal yang harus kita putuskan, kita harus mendahulukan Tuhan di dalam setiap keputusan yang harus kita buat. Saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Saudara Gary Rompas. Kiranya dengan firman ini boleh menguatkan iman kita sebagai orang muda, dan kita lebih hari lebih setia kepada Tuhan dalam pelayanan di dunia ini. Dan saat ini kita akan berdoa dan doa firman yang juga sekaligus dengan doa buka sabat yang akan dibawakan oleh Saudara Gary Rompas. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Itu terbukti di mana Tuhan masih memberikan kepada kami hari Sabat, hari di mana kami boleh berhenti sejenak dari semua kesibukan kami, pekerjaan kami, dan boleh menerima berkat hari Sabat, baik secara pribadi maupun keluarga. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tahu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda, ada begitu banyak tantangan yang sedang diperhadapkan di hadapan kami. Ada begitu banyak juga keputusan yang harus kami buat. Tapi biarlah Tuhan kami tetap setia, menjaga iman kami, menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan sebagai orang muda, agar supaya kehidupan kami dapat dilihat sama seperti layaknya surat dapat dibaca oleh semua orang.
Biarlah kehidupan kami sebagai orang muda, biarpun kami masih muda, kami dapat menjadi contoh untuk orang lain. Tuhan, kami akan memasuki hari kudus-Mu, hari di mana Tuhan berjanji akan memberikan berkat kepada kami. Biarlah berkat Sabat akan menjadi bagian kami semua yang sudah hadir saat ini, dan juga untuk semua keluarga kami di mana saja mereka berada. Biarlah sukacita Sabat akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin acara kami selanjutnya ya Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, saat ini kita akan mengikuti acara yang selanjutnya, yaitu pendalaman Alkitab dengan membaca buku Amanat kepada Orang Muda, pasal yang ke-7. Dan untuk pembahasan ini, kami minta kesediaan dari Saudara Gary untuk dapat membahas pelajaran dari buku Amanat kepada Orang Muda. Dan setelah dari pembahasan ini, kita akan ada acara diskusi atau pembahasan pendalaman dari bacaan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih. Cek. Bill, ini biasanya teman-teman yang di rumah sudah baca atau kita sharing atau saya berikan garis besarnya? Maksudnya Ya, garis Garis besarnya. besarnya. Sudah ada yang baca, sudah baca. sudah ada yang baca ya, sudah ada. Kalau saya tidak salah ini Amanat kepada Orang Muda di pasal 7 ukuran kecakapan, betul ya? Betul atau maksudnya jangan sampai salah. Sangat benar. Oh, sangat benar. Oke, sangat benar. Aduh, ini luar biasa kalau sudah sangat benar. Jadi ukuran kecakapan, betul ya. Jadi teman-teman yang baca jangan sampai kita miss ya. Saya baca pasal yang lain, teman-teman baca pasal yang lain. Terus informasi yang diberikan sampai ya bukan salah tapi ya beda pasal. Ya, kalau kita berbicara tentang ukuran kecakapan ya. Kecakapan ini berbicara tentang kalau tentang kepintaran ya, kalau tidak salah ya, kecakapan ya. Kepintaran. Tentang kepintaran seseorang. Tentunya ya kita punya kecakapan dari setiap orang muda ya, itu berbeda-beda. Ya, ada yang dia menonjol di bagian ini, ada yang dia menonjol di bagian ini. Ya, tentunya kita sebagai orang muda kita punya kecakapan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi di sini dikatakan Tuhan ingin menggunakan orang muda yang memiliki kecakapan untuk pekerjaan Tuhan. Dibilang di sini kalau teman-teman ya yang ada baca tentang di Amanat Orang Muda, kan sekarang gampang ya, kita tinggal download Ellen G. White dan kita bisa dapatkan semua buku-bukunya. Nah, tanggungan yang besar ada terletak di bahu para orang muda. Tuhan mengharap banyak dari orang muda yang hidup dalam keturunan sekarang ini atau zaman di mana saat ini kita hidup, agar supaya mereka bekerja untuk menyebarluaskan akan pekerjaan Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sempat menjadi interpreter untuk salah satu pembicara. Ada salah satu pembicara dari Amerika. Terus dia berbicara, dia punya khotbah luar biasa sekali. Kita sebagai meskipun sudah orang tua ya, maksudnya orang tua tapi masih muda, kita juga sempat terpukul dengan dia punya pembahasan. Karena waktu itu sempat, karena kita translate ke bahasa Indonesia, jadi kita sempat, ini renungan luar biasa sekali. Dan dia katakan seperti ini, orang tua sekarang berlomba-lomba berfokus agar dia punya anak yang sebagai orang muda ini, ya, saya maksudnya kasih dia punya gambarannya di dalam buku ini. Berlomba-lomba agar supaya dia punya anak ya, kalau boleh ya, minta maaf ya yang dokter ya, jadi dokter, jadi apa ya, maksudnya dia punya pekerjaan yang bagus lah, pekerjaan yang bagus. Nah, dikatakan ini pendeta ini dia orang pendeta Korea, tapi dia sudah dia besar dan tinggal di Amerika. Jadi dia sudah dikatakan sudah lama di Amerika. Dia katakan orang-orang, khususnya orang-orang tua di Korea ya, mereka mau dia mempunyai anak itu memiliki strata sosial yang tinggi. Ya, minimal kalau dia punya anak dokter, dia punya itu ya lumayan lah toh. Ataupun dia mendapatkan dia punya pekerjaan yang bagus ya, yang baik. Berlomba-lomba agar dia punya anak, mereka pacu untuk dapatkan pekerjaan yang baik. Tapi dia katakan orang tua tolong, sekarang waktunya bukanlah untuk itu.
Tapi sekarang adalah waktunya untuk bagaimana kita mendorong kita punya orang muda yang ada di gereja untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin saat ini kita dikatakan kita harus memilih. Ada ya kita yang tadi yang saya katakan ya, kita memilih pekerjaan, ya, memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan, ketika kita diperhadapkan dengan pekerjaan, kita harus pilih. Ketika kita mau milih satu pekerjaan, otomatis kita akan masuk ke komunitas dari orang-orang yang ada di tempat itu, ya, di tempat itu. Dan kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh orang-orang ini terhadap kehidupan kita sebagai orang muda. Kita tidak tahu. Ketika kita memilih, oh, ini pekerjaan ini kayaknya cocok, ya. Dari segi finansial, tentunya kalau kita mau bekerja, hal yang pertama yang kita pilih adalah gajinya, betul ya? Misalnya sebagai ini pengalaman ketika kita mau mencari pekerjaan, tentunya hal yang pertama yang kita harus pikirkan pertama adalah dari segi finansial. Salary yang saya dapatkan berapa? Ya, salary yang saya dapatkan berapa dulu? Kalau dia punya salary kecil ya, kayaknya nggak bisa saya kerja di sini. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan ini, oh, dia punya pekerjaan, salary-nya besar, tapi orang-orang yang kita akan bekerja dengan orang-orang itu ada orang-orang yang mungkin yang tidak setia atau mungkin tidak mengenal kebenaran. Kalau teman-teman baca cerita Lot ya, kita hubungkan dengan ini amanat kepada orang muda, karena berbicara tentang kecakapan itu berarti berbicara tentang kita punya ya intelektual. Ketika Lot dengan Abraham akan berpisah, ya, Lot ya, dan akan berpisah. Lot melihat Sodom dan Gomora itu dari segi finansial. Dia lihat, oh, bagus sekali nih lembah ini dia. Kalau kita hidup di sini, kita kekayaan akan bertambah. Dia tidak melihat dari segi yang lain, tapi Lot melihat dari segi finansial ketika dia mau mulai sesuatu. Ya, ketika dia mau mulai sesuatu. Kalau teman-teman baca di Alkitab, Lot ini adalah orang yang setia. Kenapa saya katakan orang yang setia? Karena ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari dia punya tanah, dari dia punya tempat kelahiran, Don tidak tahu mau kemana. Tapi di dalam buku Kejadian dikatakan Lot ikut Abraham, sedangkan dia tidak tahu masa depan seperti apa yang sementara dipersiapkan. Artinya Lot ini orang yang setia. Tapi dia punya jalur sedikit berubah ketika dia mau memutuskan untuk memilih ini dia punya tempat tinggal. Ketika dia memilih untuk tinggal di Sodom dan Gomora, dia melihat dari segi finansial. Ya, awal-awalnya dia berkemah dulu di sekitar Sodom dan Gomora. Tapi ketika lama kelamaan, akhirnya Lot juga beli rumah di dalam Sodom dan Gomora. Akhirnya yang kita tahu bersama bahwa dia punya keluarga, ada yang tidak selamat. Dia punya keluarga. Ketika Lot memutuskan untuk pilih Sodom dan Gomora, dia tidak pernah berpikir istrinya akan jadi tiang garam. Dia tidak pernah berpikir bahwa nantinya dia akan kehilangan hartanya. Dia tidak pernah berpikir sampai di situ. Nah, kita sebagai orang muda, ya, ketika kita mau memilih pekerjaan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin karakter daripada teman-teman kerja kita akan mempengaruhi kita, ataupun sebaliknya. Karakter kita orang muda yang setia akan mempengaruhi mereka, ya. Dua sisi ya, teman-teman. Maksudnya karakter mereka akan bisa mempengaruhi kita, cara hidup kita, atau karakter hidup kita akan mempengaruhi mereka. Nah, mungkin ya Tuhan mungkin ya sedang mempersiapkan, mungkin itu pendeta itu katakan seperti ini. Mungkin Tuhan sementara persiapan kita mungkin pekerjaan yang kecil, gajinya kecil, tapi kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Ketimbang kita bekerja di tempat yang mungkin gaji kita besar, tapi kita tidak punya waktu untuk bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Wah, di sini masih bisa dengar kah suara, karena di sini di Timika hujan lebat ya. Saya tidak tahu apakah masih bisa didengar ya suara saya dengan jelas ya. Jelas. Ya. Jelas. Dikatakan di sini jikalau orang muda itu kita tahu ya orang muda pernah dengar tentang pergerakan misionari ya paling pernah. Kalau orang muda memberikan kehidupan kita, orang muda memberikan kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan, mungkin pekerjaan Tuhan sekarang ini sudah selesai. Ya, kalau semua orang muda kita memberikan kehidupan kita ya untuk pekerjaan Tuhan, maka mungkin pekerjaan Tuhan Injil itu sudah sampai tersebar di seluruh dunia. Tapi kenyataannya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini tantangan kita sebagai orang muda sangat besar. Sangat besar.
ya, sangat besar. Dan saya mau katakan teman-teman orang muda, kedatangan Tuhan itu bukan lagi dia akan datang, ya, tapi dia sedang dalam perjalanan. Kalau teman-teman melihat isu saat ini, isu yang besar saat ini, saya sedikit hubungkan dengan nubuatan, ya. Meskipun kita belajar tentang orang muda karena ini berhubungan. Kalau kita melihat saat ini, ya, kalau kita melihat saat ini apa yang sementara terjadi dengan dunia kita, isu yang terbesar saat ini adalah tentang corona, ya. Bahkan corona ini dia mampu mengatur tentang perbaktian kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Corona mampu mengatur ini kita punya perbaktian. Buktinya gereja itu tidak bisa dibuka, tutup. Ya, ini kalau saya mau katakan teman-teman, kita lebih banyak membaca, habiskan waktu, meskipun kita mungkin lebih banyak waktu dengan mungkin dengan sosial media dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman punya waktu bisa download itu Ellen G. White dan kita coba membaca buku tentang ini The Great Controversy, ya. The Great Controversy, dia punya bahasa Inggris, The Great Controversy, atau Kemenangan Akhir. Buku Kemenangan Akhir dia punya, di situ sudah dituliskan jelas, ya, apa yang akan terjadi dengan orang punya dunia, bagaimana dunia ini suatu saat nanti ketika undang-undang hari Minggu itu akan terjadi, ya. Dijelaskan semua di situ dengan jelas bahwa satu saat nanti undang-undang hari Minggu ini atau undang-undang hari Minggu akan dipaksakan kalau ada sesuatu yang terjadi di dunia ini atau ada hal yang terjadi di dunia ini. Nah, salah satunya adalah, ya, mungkin ini corona ini salah satu, ya. Kenapa saya katakan tadi di awal corona ini mampu mengatur kita punya perbaktian? Ya, buktinya, ya, kita tidak bisa ke gereja. Mungkin ada sebagian di tempat-tempat yang teman-teman tinggal mungkin gereja sudah dibuka, tapi ada juga yang beberapa yang tidak bisa dibuka gerejanya karena takut corona, ya, takut corona. Tapi saya mau katakan ini mungkin seperti latihan, ya, kita sebagai orang-orang muda untuk ke depan nantinya seperti apa, bahwa kalau kita mau bilang, oh, bagaimana caranya mereka mau bisa memaksakan ini undang-undang hari Minggu? Karena kalau kita baca di Nubuat dikatakan akan terjadi suatu bencana nasional yang memungkinkan, ya, memungkinkan ini undang-undang hari Minggu akan terjadi. Nah, kalau teman-teman baca-baca, sebenarnya undang-undang hari Minggu sudah muncul, ya, di kalau tidak salah 16 Desember 2015 itu sudah ada dia punya isu tentang itu. Dan kalau teman-teman baca di internet, ya, tentang 17 sustainable, saya lupa namanya, 17 Sustainable Development Goals. Ya, itu adalah 17 wacana yang dikeluarkan oleh PBB untuk dunia ini ke depan, ya. Dia punya goals adalah di tahun 2030. Nah, kalau teman-teman sering pakai internet, ya, gunakan untuk itu, sering searching soal itu. Ya, 17 Sustainable yang Development di yang ke-13, di rencana yang ke-13 itu kalau tidak salah ada isu tentang climate action. Ya, kalau teman-teman baca di situ ada tentang climate action. Ya, di situ ada tentang kalau teman-teman pernah belajar tentang hal ini, maka di situ sebenarnya ada tersembunyi undang-undang hari Minggu. Jadi saat nanti ketika kita orang-orang muda, dia akan diperhadapkan dengan pilihan, ya, dengan pilihan ke depan. Dan kalau kita sudah terbiasa hidup di kota-kota besar itu, ini juga menjadi pergumulan saya secara pribadi ketika saya mendengar tentang pekabaran ini. Karena ketika kita sudah terbiasa di kota besar dan hidup dengan uang, dan ketika itu amaran itu datang, akan sangat susah untuk saya meninggalkan kota, ya, akan sangat susah untuk meninggalkan kota oleh karena ada begitu banyak ikatan-ikatan yang, ya, mungkin saya lakukan atau saya buat di kota. Tapi kalau saya tidak dapat menjelaskan tentang lebih rinci lagi tentang yang tadi saya katakan, tapi teman-teman boleh searching di internet tentang 17, ya, sustainable yang tadi saya bilang, ya. Di situ ada sebenarnya di situ ada gender equity, ya, di situ ada 17 pokoknya di situ. Tentang gender equity, ya, kita bisa tahu, ya, sekarang ada LGBT, ya, perempuan bisa menikah perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini semua wacana-wacana ini yang dibuat oleh dunia akan menjurus ke suatu hal, yaitu, ya, undang-undang hari Minggu semuanya yang akan mendekatkan kita dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Nah, kalau kita membaca di dalam buku Amanat kepada orang-orang muda, ya Tuhan membutuhkan orang-orang muda yang cakap, ya, yang cakap artinya mereka yang pintar. Ya. Ada saya punya teman dulu dia katakan seperti ini, kalau Tuhan sudah mau datang bikin apa kita sekolah pintar-pintar? Ya, bikin apa lagi kita kuliah pintar-pintar? Tuhan sudah mau datang. Tapi di dalam buku Amanat kepada orang muda ini katakan bahwa Tuhan mau menggunakan orang-orang muda yang memiliki kecakapan. Orang-orang muda yang pintar, dia akan taruh di garis depan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau teman-teman memiliki kecakapan yang lebih daripada teman-teman yang lain, ya itu artinya Tuhan sementara persiapkan kita orang muda untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan di sini, orang-orang muda yang begitu akan masuk dalam kebinasaan yang kekal, bagaimanakah nanti kelihatan kepada mereka itu segala kelucuan dan kesia-sianya pada hari itu. Waktu mana masing-masing orang menerima upahnya, sekedar perbuatan tubuhnya dari hakim segenap dunia ini. Tidak dibawanya kepada alasan itu. Dikatakan di dalam buku Amanat kepada orang muda ini dikatakan bahwa kadang kita orang-orang muda ya kita mencari kesenangan kita sendiri ya, masih namanya juga orang muda, masih muda, ingin kita bergaul dengan siapa saja dan mencari kesenangan kita. Tapi di sini katakan akan datang waktunya ketika semuanya itu akan menjadi sia-sia. Dan kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, ya setiap kecakapan yang Tuhan kasih kepada kita, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita digunakan untuk pekerjaan Tuhan, mungkin suatu saat nanti itu akan terlambat ketika kita mau untuk bekerja untuk Tuhan. Karena kita mungkin sudah terikat dengan dunia ini, kita akan semakin sulit untuk melepaskan diri ketika amaran-amaran itu datang kepada kita sebagai orang muda. Itulah sebabnya dikatakan di dalam buku Amanat kepada orang muda di pasal yang ke-7 ini, setiap kecakapan yang kita punya sebagai orang muda itu harus kita gunakan untuk membangun akan pekerjaan Tuhan. Ya mungkin saat ini kita sangat susah untuk menjangkau orang dengan mungkin door to door, house to house ya, kita pergi ke rumah dan juga melawat. Tapi mungkin saat ini kita sebagai orang muda yang diberikan kecakapan, bagaimana kita berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan atau penginjilan ini harus tetap berlanjut. Ya mungkin salah satunya dengan cara khotbah online dan juga KKR online, segala sesuatu diberikan atau dilakukan secara online. Dan mungkin saat ini itu adalah cara yang paling efektif karena orang-orang bisa mengakses internet di mana saja, yang penting dia punya smartphone. Artinya mungkin saat ini ya Tuhan memberikan kepada kita orang-orang muda kecakapan atau kepintaran untuk kita gunakan bersatu, untuk kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita memikirkan bagaimana ini supaya pekerjaan Tuhan ini bisa jalan di tengah-tengah wabah corona yang sementara merajalela di mana-mana. Mungkin ya kita sibuk dengan pekerjaan kita, ada orang-orang muda yang sudah sibuk dengan pekerjaan. Tapi kita mungkin di akhir tahun atau mungkin di setiap 3 bulan kita bikin program. Bagaimana kalau kita bikin sebuah program untuk bagaimana. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam buku Amanat kepada orang muda, semua kecakapan-kecakapan yang dimiliki orang muda itu harus dipersatukan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan supaya ini pekerjaan Tuhan ini bisa maju dan cepat selesai. Dikatakan kalau semua orang muda bersatu untuk pekerjaan Tuhan dan memberikan setiap talenta, setiap kecakapan yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan, maka Injil itu sudah selesai ya. Maksudnya sudah sampai ke penjuru dunia. Mungkin itu dia punya garis besar ya, teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ingin sharing, saya persilakan. Kita tidak saling mengajar, tapi kita saling berbagi. Ya, teman-teman mungkin yang ada pengalaman juga tentang hal ini bisa sharing juga. Ya. Itu atau bagaimana? Begitukah Bapak Billy? Sebelumnya orang tanya dulu kepada Ketua Aldo, sampai jam berapa untuk diskusi? Berapa menit? Ini setengah 7, setengah 8 ya sekarang. Ini jam Papua setengah 8, di sana setengah 7. Ketua Aldo, kira-kira berapa menit untuk diskusi? 5 menit. 5 sampai 7 menit. Cuma boleh. Ya. Ya, mungkin karena baik. tadi kita mulai jadi agak terlambat. Mungkin boleh ditambahkan 10 menit untuk diskusi supaya pelajarannya akan lebih dimengerti oleh teman-teman orang muda. Oke, siap. Terima kasih Kak Wina. Jadi sekitar Langsung ke moderator. Ketua Bill. Silakan Ketua Bill. 15 menit ke depan kita akan diskusi. Nah, pelajaran 15 menit.
Pelajaran pada malam hari ini bagus sekali tentang kepada kita orang muda, baik yang bapak-bapak tapi masih berjiwa muda dan juga kepada seluruh orang muda yang ada bergabung pada malam hari ini. Ada satu kutipan yang bagus sekali dia bilang di sini tentang pelajaran yang mungkin boleh orang ingat kembali bahwa kadang-kala orang berpikir dengan kepintaran orang. Orang punya kepintaran, orang bisa gunakan segala satu untuk mencapai keinginan duniawi kita. Tapi kita lupa kepintaran kita harus diarahkan untuk pekerjaan Tuhan. Tadi sudah disinggung oleh Saudara Gary. Dia bilang, di kutipan ini dia bilang, segala orang yang bersenang dengan perolehan yang rendah tidak bisa bekerja sama-sama dengan Tuhan. Jika orang memiliki keinginan-keinginan yang mengarah kepada bukan pekerjaan Tuhan, bukan pelayanan, maka itu adalah perolehan yang rendah. Itu bisa. Nah, sekarang kepada teman-teman orang muda yang mungkin ada tanggapan atau pertanyaan tentang pelajaran pada malam hari ini, kami persilakan. Silakan, yang punya pertanyaan atau tambahan kami persilakan. Suaranya Bill sudah termute. Bisa di-unmute suara. Di sini kita lihat ada beberapa teman-teman kita, ada Ketua Billy Tambun juga ada hadir, dan juga mungkin dari sahabat kita PA Kota Manado yang dari luar kota ini, di Jakarta, Bapak Saudara Hakim Lelora, mungkin ada tambahan tentang tanggapan? Iya, ini Bapak Hakim ini ada tanggapan deh itu. Abdul bisa tanggapan tadi cuma belum DP mic-nya terbuka. Abdul silakan. Siapa tahu itu tuh di sana. Silakan, yang mau tambahan atau pertanyaan kami persilakan. Hakim. Bapak Hakim ini atau masih mute? Unmute dulu Pak Hakim. Iya. Setelah semangat dia. Sudah. Sahabat. Bro Gary sudah jelaskan itu bagaimana peran orang muda itu penting sekali. Nah, kita cuma bisa bagi kita pengalaman di sini. Di Jakarta kita tergabung dari dalam beberapa organisasi yang di dalam itu kebanyakan orang muda. Nah, kebanyakan orang-orang muda berpikir suka sekali mau melayani Tuhan, suka sekali memberi diri untuk Tuhan, tetapi orang terpatok bahwa kalau mau melayani Tuhan mesti jago bicara, mesti jago berdoa, atau mesti jago menyanyi. Ya, padahal kita tidak harus seperti itu. Gitu. Jadi di Jakarta, orang harus lihat dalam situasi sekarang, kondisi sekarang seperti ini, cara kita untuk memperkenalkan jati diri kita itu bagaimana caranya. Di Jakarta kita punya program setiap bulan kita bagi-bagi sembako. Nah, kita turun ke orang-orang yang memang orang-orang yang kalau di Jakarta bilang gembel semua di sini, orang-orang yang tidur di bawah flyover. Jadi kalau rupa mungkin di bawah, kalau di Manado di belakang Jumbo, nah ada jembatan di situ, orang tidur di situ. Jadi di Jakarta ini ada yang di daerah namanya Pluit, itu flyover panjang sekali di situ. Bayangkan aja di bawah kolong jembatan itu ada kurang lebih 200 kepala keluarga di situ. Jadi dorang tinggal itu orang-orang yang dorang berpekerjaan cari dos bekas, dorang cari plastik bekas. Dan orang di situ memang hidup memang ya kalau mungkin orang nonton di TV yang Ahok bongkar-bongkar kemarin itu ya orang itu. Orang sama sekali orang-orang yang polos sekali. Nah kalau orang mau masuk langsung dengan orang ini dari gereja Advent begini ya susah untuk diterima oleh orang. Nah orang nggak perlu orang tahu siapa orang pe agama, siapa orang pe Tuhan. Nah perlu orang kasih tahu. Dengan orang jadi orang baik,
maka orang itu yang akan cari tahu orang ini siapa itu. Kenapa orang ini mau datang untuk berbagi dengan orang. Nah, ketika orang intens, orang jadi orang baik aja. Maka orang akan cari tahu, ini Bro Aldo aja mau bawa ini siapa ini, Bro Aldo ini siapa sih dia ini. Maka orang akan cari tahu, dia orang Advent, dia ibadah hari Sabat. Ternyata orang ibadah di hari Sabtu. Oh begitu. Yang penting orang memperlihatkan kebaikannya orang dulu, memperlihatkan apa yang bisa orang lakukan. Yang bisa orang lakukan, yang bisa orang lakukan ya ada orang lain yang bisa lakukan itu. Misalnya kita nggak bisa sehebat Pastor Andre mungkin, atau nggak bisa sehebat Bro Billy kalau misalnya bicara. Tetapi kita bisa bantu dari hal ya finansial, ya itu yang kita lakukan. Memberi diri nggak selalu dengan jadi orang yang hebat bicara, atau jadi orang yang hebat di atas mimbar. Nggak selalu seperti itu. Itu pengalaman kita yang sampai sekarang masih orang lakukan ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Saudara Abdul Lorang yang sekarang ini berdomisili di Jakarta. Memang baik di Jakarta maupun di Manado, kita memiliki tantangan-tantangan yang berbeda untuk melakukan pelayanan. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang bisa menyampaikan tentang pelajaran kita kepada tentang ukuran kecakapan. Apa yang harus kita lakukan dengan kepintaran kita, talenta kita untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin ada dari teman-teman, atau kadang-kala kita berpikir bahwa kita sudah pintar, sudah punya segala sesuatu, tapi waktu yang tidak punya. Kadang orang berpikir, seringkali juga kita begitu, waktu untuk melakukan ini pelayanan ya terbatas, dibatasi dengan pekerjaan. Mungkin ada tips-tips dari kakak-kakak atau teman-teman yang boleh membawa tambahan. Mungkin dari saudari Dela Selinau, boleh mengatakan. Terima kasih, selamat Sabat. Kita dengarkan sedikit pengalaman. Tunggu, sebelumnya kita mau baca dulu kutipan yang dibilang bahwa mereka harus mendidik dirinya yang di pasal 7 di amanat kepada orang muda itu yang 37 paragraf 1. Di situ dibilang mereka harus mendidik dirinya sendiri oleh mengumpulkan segala pengetahuan dan pengalaman dengan teliti. Sedikit pengalaman ketika saya bertugas di Bolaang Mongondo. Nah, di sana saya internship, cuma saya sendiri yang Advent, yang lainnya bukan. Kemudian ada beberapa teman sekamar saya, karena mereka melihat tiap Jumat malam itu ada vesper dari jemaat pemuda jemaat Maasi. Terus juga saya merangkum tentang sekolah sahabat untuk besoknya. Saya belajar sekolah sahabat, terus di situ teman saya kayak penasaran, jangan balogat Kang. Tapi teman penasaran tentang apa yang sedang kita pelajari. Nah, kemudian dia tanya, itu apa yang kita belajar? Terus akhirnya kita bilang, kalau Ngana mau, kan juga belajar sama-sama. Orang bahas ini sama-sama. Terus dia bilang, kita enggak begitu suka kayak Bible study atau apa begitu. Kita kayak enggak mau, lebih baik dan kita yang kayak kasih ajar pada dia. Jadi tiap hari Jumat itu kita selalu
membagikan ke dia tentang apa yang kita pelajari selama 1 minggu, yaitu pelajaran sekolah Sabat. Nah, dari situ dia kayak tertarik sekali tiap Jumat itu dengar apa yang kita bilang. Terus saat itu kayak dia mau mandi, kalau itu pas dia balik, dia bilang, yang tadi mana? Lanjut. Oh iya. Jadi kayak dapat dia semangat sekali. Nah, dari sini, dari kutipan ini atau yang kita pelajari di sini, bahwa orang muda itu harus membekali torang pe diri betul-betul dengan tahu, karena kan yang dorang tahu, orang Advent itu kayak tahu banyak hal tentang Alkitab, dan kalau misalnya dorang tanya terus dorang nggak tahu, nah itu dorang kayak tidak itu kesempatan itu dang jadi kayak lewat begitu, padahal sebenarnya yang harusnya orang menanamkan kepada mereka itu kayak tentang firman Tuhan, seperti ini firman Tuhan, begini kalau misalnya dorang ada pertanyaan yang kayak bingung tentang firman Tuhan, kayak apa orang begini, ngoni laeng, begitu orang bisa menjawab itu dengan pengetahuan akan firman Tuhan yang orang pelajari dengan sungguh-sungguh. Itu sih menurut kita. Terima kasih. Kita lupa kok sampaikan bahwa dari hasil yang orang lakukan itu di PUIT, yang orang sama sekali orang nak bikin KKR. Orang cuma melakukan perbuatan baik. 1 minggu yang lalu ada satu keluarga dari Tampa itu yang dibaptis. Nah, bahwa apa yang ada pada orang, semua keterbatasan yang ada pada orang nak pintar, tapi orang bisa lakukan hal-hal yang seperti pengalaman yang kita bilang, lakukan aja itu. Nanti Tuhan yang bantu, pasti akan ada hasil. Ini ada tambahan pasti dari kita rindu ini ketua PA Tikala ini. Ada tambahan ya pasti. Baik. Boleh Ketua Bill? Boleh kata Ketua Bill? Terlalu kecil. Boleh Ketua Bill? Jarak terlalu jauh. Ketua Bill sedekat Ketua Bill. Ya. Boleh Ketua Bill. Selamat sahabat. Silakan Bill. Selamat sahabat. Ini orang Pak Hakim Solempar. Jadi bicara soal kecakapan bukan pengalaman ya. Mungkin seperti kita tahu, orang-orang akun, pemuda-pemuda akun itu selalu diberkati dimanapun mereka ada. Mungkin kalau kita pribadi, Abdul dengan Ketua Aldo, tahu sekali seperti apa ketika orang bersekolah atau berkuliah di yang bukan sekolah Advent. Jadi yang pertanyaan yang pertama mungkin permasalahannya salah satu kendala-kendala yang dari sahabat, tetapi dan juga berkati dengan apa? Selalu pemuda-pemuda Advent bicara soal kecakapan itu di atas rata-rata. Bapak bicara. Halo. Di kampus di dunia pekerjaan itu selalu bicara soal orang Advent itu pemuda-pemudinya di atas rata-rata. Halo. Yang menjadi pertanyaan sekarang mungkin cuma ini. Bagaimana dengan kecakapan yang Tuhan berikan pada orang itu bisa orang arahkan ke hal yang baik? Karena juga ada beberapa hal sering diberikan kecakapan yang luar biasa, entah itu dalam kepintaran, berbicara, merangkul. Ini bukan cuma permasalahan orang Advent yang orang pimpinan tahun atau dosen tahu kalau semua buka sahabat dong dia kasih ingat. Tetapi ada hal-hal sampai orang kasih ingat, mungkin dia berbakat di tempat kuliah atau dia pintar dalam pekerjaan. Yang permasalahan sekarang adalah bagaimana dari orang kecakapan yang ada pada orang itu orang boleh bawa orang lebih dekat kepada Yesus. Karena menjadi pertanyaan untuk sekarang ini, saking cakapnya dia, saking orang dengarnya di kampus atau di pekerjaan, malah dia yang backing orang sesat. Itu yang pertanyaan. Orang mau bawa kemana orang PR, atau orang boleh mau jangkau orang itu, atau dari orang pribadi maka malah jadi sesat ini orang-orang ini. Karena beberapa hal yang kita temukan seperti itu. Mungkin orang boleh share sama-sama. Jadi ketika ini orang-orang Advent, pemuda-pemudi ini Advent, 2 hal dia mau backing. Mau jangkau orang atau backing jauh orang. Cuma itu saja mungkin orang boleh, Ketua Aldo boleh jelaskan sedikit soal itu. Baik, terima kasih Ketua Bill. Waktu kita sudah semakin sedikit.
Mungkin teman-teman pertanyaan dari Saudara Bill kita boleh lihat di paragrafnya yang ke 38 apa ini? Yang ke berapa ini? 38.4 itu di situ ada di jawab. Mungkin dua orang terakhir dari di sini ada Pendeta Rivaldi Sumanti, ada juga Saudara Daniel Matindas dan Saudari Indah Tambalean. Kalau ada tambahan kami persilakan. Baik. Ini Baik, Bapak Bill, ini ada tambahan. Sir, silakan. Jadi teman-teman, kita mau tambahkan juga, karena kita di jalan sebelum hilang signal. Jadi, Sir suka mau tambahkan. Ini bagus sekali, ini pelajaran orang saat ini. Bagus sekali. Terima kasih. Siapa tadi? Andre. Gary. Apa tadi? Gary Rompas. Ya? Gary Rompas, bagus sekali apa yang telah disampaikan, dan juga pengalaman dari Della, pengalaman dari Abdul, dan kesaksian-kesaksian tadi. Jadi kalau orang baca dia punya bahasa Inggris, DP judul ini adalah Standard of Efficiency. Ya. Jadi dia tidak berbicara tentang kecakapan dalam arti orang yang pintar secara intelijensia, tetapi dari apa yang orang boleh dapat di sini kurang lebih sama dengan yang Billy tadi katakan, ya, Billy Tambun tadi katakan. Ada kutipan memang yang di bagian berapa itu, dia punya judul bahasa Inggris adalah cleverness, not pity. Artinya itu orang yang pandai bukan berarti dia saleh. Jadi ada orang yang pintar, tetapi dia tidak menyucikan dia punya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu sudah disinggung juga tadi oleh Bapak Billy Soot, di mana standar kecakapan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah bagaimana kita membaktikan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan segala orang punya kemampuan. Tidak dituntut orang yang punya IQ 300, 200, dia punya indeks prestasi 4, kalau ada 5, atau dia punya grade dia boleh dapat A+ atau A++. Tidak seperti itu yang Tuhan tuntut. Ya, karena yang Tuhan tuntut adalah bagaimana kita mencakapkan diri kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada bahasanya yang bilang bahwa karena kita tidak tahu bicara jadi kita tidak bisa. Ya, karena ada banyak orang-orang cuman karena tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, maka mereka pikir dorangnya tidak untuk mungkin sudah hilang. Sampai situ itu signal. Intinya adalah ini contoh kecil ya. Yang tekankan di sini teman-teman, yang saya ingin tekankan adalah mari torang mencakapkan torang pe diri. Torang punya kemampuan di dalam pelayanan bukan diri dalam pelayanan. Hilang ini. Iya, mungkin sudah di luar. Hilang signal, Sir. Karena dari keaktifan itu dengan sendirinya untuk tanggung jawab. Ini saja yang ingin saya tekankan, luar biasa. Ini diskusi malam ini. Mohon maaf kita langsung batalkan karena Bapak lihat semua hilang signal. Terima kasih, dikembalikan, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Terakhir, satu orang terakhir untuk menambahkan. Kami persilahkan. Satu orang terakhir. Ada hamba-hamba Tuhan di sini.
Moderator, ada silakan. pendeta Bopas, ada pendeta Sumanti, ada juga orang punya sahabat-sahabat yang lain, ada saudari Indah Tambalea, ada Daniel Matindas, dan juga teman-teman yang lain. Boleh sampaikan satu orang. Kami persilahkan. Ada pendeta Fani juga. Kami persilahkan. Pendeta Brian ini harus ada tambahan nih, Pendeta Brian. Ya, Pendeta Brian mewakili pemuda Jumat Masing. Pendeta Brian, kami persilakan karena Masing sekarang tuan rumah di acara ini. Silakan, Pendeta Brian. Kita nyimak saja ya. Ini ada di ibadah ini. Baru selesai ibadah. Mohon maaf. Ada pendeta untuk lain? Siap, Pendeta Fani, Pendeta Fani, aduh banyak sekali pengalaman Pendeta Fani itu. Pendeta Fani, luar biasa Pendeta Fani. Tidak ada? Pendeta ini rupa malu-malu loh. Oh. Boleh. Pendeta. Tinggal 2 pendeta yang belum disebutkan sini. Betul. Tarian satu suara. Ada yang mau tambahkan pendeta-pendeta atau yang lain selain pendeta-pendeta? Mungkin boleh menambahkan. Singkat saja karena waktu kita sudah sangat terbatas. Ada di Viko, siapa lagi nih yang ditambahkan? Pendetarian aktif mic. Pendetarian mungkin pendetarian. Pasti sangat baik. Ini jadi sembari kembali mengingatkan bahwa sembari muda bukan lagi untuk main-main, tetapi kita sudah punya tujuan, cita-cita dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan untuk hal-hal yang tinggi dan mulia, melatih diri, mengembangkan setiap talenta untuk kepujian nama Tuhan, yang mana kalau Tuhan izinkan lewat masa muda ini, ataupun selagi masa muda, kita akan bisa menjadi berkat besar bagi kemuliaan Tuhan. Dan sedikit mengingatkan bahwa seperti kita saat ini, wadah pemuda Advent adalah melatih diri untuk terbiasa melayani Tuhan dalam apapun yang dipercayakan. Caranya tidak menjadikan kita bukan karena saya sudah ahli baru saya melayani. Tapi marilah kita memberi diri, melatih diri, karena kita lihat bahwa sebagaimana malam-malam sebelumnya, bahwa Tuhan punya rencana, cita-cita yang lebih besar daripada cita-cita yang terbaik dari kita sebagai manusia. Amin. Amin. Baik, Amin. Terima kasih saudara-saudara. Mungkin closing statement atau kesimpulan dari saudara Gary, 2 menit ke depan kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya percaya kita diberkati dengan pertemuan di malam hari ini dengan firman Tuhan juga yang telah dibagikan dari teman-teman, yang seperti yang sudah tadi pendeta katakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang memang nanti pintar dulu baru mau melayani Tuhan, tapi mereka yang mau memberi diri. Artinya sekalipun saya punya keterbatasan, tapi ketika saya punya keterbatasan itu saya berikan kepada Tuhan, maka Tuhan dapat gunakan hal yang kecil, hal yang sederhana, dapat diubah Tuhan menjadi hal yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalau boleh teman-teman orang muda kita sempatkan waktu membaca itu buku-buku, khususnya buku-buku kemenangan akhir, pasal-pasal terakhir. Karena di pasal yang terakhir itu berbicara tentang dunia kita memang betul-betul. Tuhan sudah memberikan melalui Ellen G. White, memberikan gambaran apa yang sebenarnya akan terjadi. Jadi sebenarnya kita umat-umat Tuhan, orang-orang muda tidak perlu kaget tentang apa yang sementara terjadi dengan orang punya dunia, karena memang sudah seperti itu, sudah dituliskan akan terjadi seperti ini. Hanya saja mungkin ketika kita kaget kenapa seperti ini, karena kita tidak membaca. Nah, buku itu ada, jadi mari kita lebih banyak membaca, habiskan waktu untuk membaca akan buku-buku nubuatan yang sedang Tuhan berikan untuk kita orang-orang muda. Nah, biarlah kita tetap setia dimanapun teman-teman berada, menjadi berkat sebagai orang muda, menjadi berkat membawa semakin banyak orang untuk mengenal kebenaran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Gary. Terima kasih.
Kiranya dengan diskusi ini tentang pelajaran kepada kita orang-orang muda, tentang buku amanat kepada orang muda, terlebih khusus pasal yang ke-7 ini, boleh memotivasi kita kembali lagi, merangsang semangat kita untuk melakukan pelayanan, menggunakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Ini adalah doa dan harapan kita semua, terlebih khusus pemuda PA Kota Manado ini, supaya orang aktif dalam pelayanan di PA Kota maupun di dalam jemaat. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke bagian doa, dan sebelum kita memulaikan untuk doa kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kami Datang Dalam Doa, dalam lagu Sion edisi yang baru ini, kalau saya lihat di rundown halaman 520, yang akan dipimpin oleh singers yang sudah ditunjuk oleh Ketua Aldo. Kami persilakan sebelum kita masuk dalam doa. Loren. Tuhan, doa kami, bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap tahta-Mu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karunia-Mu. Saat ini terimalah umat-Mu yang bersatu berdoa padamu. Yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam doa, dan untuk doa pujian nanti akan dibawakan oleh Saudara Dharma Kusuma. Kemudian kita akan lanjut dengan pengakuan dosa dan ucapan syukur serta permohonan. Kami persilakan untuk waktu 2-3 menit ke depan. Oke, cek. Baik, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang sangat baik, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang telah menjaga melindungi kami. Kami mengucap syukur berterima kasih ya Bapa, Engkau telah memperkumpulkan kami, PA Kota Manado dan sekitarnya. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kami motivasi hidup yang sangat luar biasa, sabda hidup, dan juga kiranya apa yang telah kami pelajari, kami dapat menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, dan kami dapat mengaplikasikannya, dan kami dapat memberikan kepada orang lain ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sangat setia dalam ketidakkesetiaan kami, Allah yang telah melindungi kami, Allah yang melindungi keluarga kami, Allah yang telah menyelamatkan kami umat berdosa. Terima kasih Bapa, karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena nafas hidup yang Engkau selalu berikan kepada kami secara cuma-cuma. Kami tahu ya Bapa, di dalam dunia ini ya Bapa, kami gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Apalagi kami sebagai anak muda, kami selalu tergoda oleh sang iblis ya Bapa. Tapi kami selalu diangkat karena kami akan percaya. Engkau Allah yang selalu melindungi, Engkau Allah yang selalu menolong dalam pergumulan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau sangat baik. Di dalam nama Yesus kami masukkan doa ini. Haleluya. Amin.
Bapa di surga, kami anak-anakmu datang di hadapan hadirat-Mu, mengaku segala dosa yang telah kami lakukan, Bapa, yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa kesayangan yang sering kami lakukan. Ampunilah kami, Bapa, karena kami sering menyakiti hati-Mu. Ampunilah kami, Bapa, yang sering melakukan kesalahan. Ampunilah kami, Bapa, karena kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk selalu berdoa di tengah-tengah kesibukan kami. Kami bersyukur di mana Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari pekerjaan kami sehingga bisa tiba di sabda yang suci ini dan tidak kurang satu apa. Kami mengucap syukur atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih yang tak terbatas yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Kami juga bersyukur Engkau selalu menyertai dan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kami sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Engkau yang selalu setia mendengar isi hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk persatuan-kesatuan dari pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya. Kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan untuk berdoa pada program Give Him 20 Minutes. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk prayer ministry dari GC, divisi, sampai kepada gereja lokal. Yang kami butuhkan Tuhan saat ini adalah Roh Kudus-Mu untuk dicurahkan kepada kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami di depan kami banyak sekali pencobaan. Untuk itu Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk program PA dari General Conference sampai gereja lokal, yaitu dari program PA ya Tuhan yang ada, program Pemuda Advent Kota Manado, yaitu Give Him 20 Minutes setiap hari Jumat, dan juga prayer ministry tiap hari Minggu Tuhan. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami, anak-anak Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa setan selalu mencari celah untuk menghancurkan kami. Kami tahu setan sangat ingin menghancurkan masa muda kami. Dan kami bisa, kalau kami tidak memagari kehidupan kami dengan mendekatkan hati kami kepada Tuhan, maka kami akan jatuh. Oleh sebab itu Tuhan, melalui program-program ini, kami diajar untuk bersatu, menyatukan hati kami, menguatkan satu dengan yang lain, dan mengasihi satu sama yang lain, dan juga kami selalu mengingat akan pencipta kami pada masa muda kami.
Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk program PA yang PA Kota akan mengadakan KKR pada bulan Oktober tanggal 18 sampai 24. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan yang ada Tuhan, dari panitia, setiap peralatan yang dipakai, dan juga pembicara Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati persiapan yang ada, semuanya ya Tuhan, Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan telah menyiapkan jiwa-jiwa untuk kami, dan biarlah apabila kami meninggikan Engkau, maka jiwa-jiwa akan banyak datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, inilah doa kami. Allah kekal yang bertata dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami sampai saat ini. Pada jam ini ya Tuhan, kami menyatukan hati dan pikiran kami, mendoakan satu dengan yang lain. Dan pada jam ini ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan untuk seluruh pimpinan kami yang ada di Departemen Kepemudaan, baik yang ada di General Conference, Divisi, Uni, Kawasan Timur, maupun lebih khusus lagi di daerah kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan melindungi seluruh pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka. Ada begitu banyak tantangan dan cobaan yang kami percaya dihadapi oleh direktur-direktur pemuda, baik di divisi, di General Conference maupun sampai ke daerah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga acara maupun Departemen Kepemudaan ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan orang-orang muda yang senantiasa berdiri teguh untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk seluruh officer yang ada di gereja kami, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua Tuhan, Engkau memberkati segala rencana-rencana yang akan dilaksanakan di setiap jemaat. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kiranya berkat kebijaksanaan, bahkan roh pelayanan yang tinggi menjadi bagian dalam kehidupan mereka, agar senantiasa dapat menuntun kami, anggota jemaat, untuk lebih hari, lebih setia kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Ampun segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau mendoakan juga untuk pokok doa kami selanjutnya. Berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Dan di mana kami juga dalam memasuki era new normal saat ini ya Tuhan, kiranya seluruh kami masyarakat, bahkan umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, bahkan juga terlebih kami seluruh orang-orang muda yang tergabung saat ini ya Tuhan, dapat senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, serta kami juga memohon hikmat agar dalam setiap melakukan aktivitas pekerjaan kami dimanapun kami berada, dapat selalu mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah ada, setiap peraturan yang sudah dibuat, agar pandemi ini dapat segera angsur selesai ya Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kerinduan kami ketika pandemi ini dapat selesai, kami bisa dipertemukan secara langsung kembali ya Tuhan, dalam setiap kegiatan rohani kami, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dan desa, senantiasa kiranya diberikan juga hikmat untuk setiap peraturan keputusan yang mereka buat dan ambil, senantiasa bisa seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Agar setiap kegiatan-kegiatan rohani
yang akan kami lakukan dan rencanakan dapat senantiasa dengan pertolongan Tuhan dapat dilakukan. Banyak umat Tuhan yang dapat diselamatkan, sehingga ketika Engkau datang yang kedua kali, kami sudah persiapkan kehidupan kami, umat-umat Tuhan, untuk datang dan masuk dalam kerajaan-Mu ketika Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan, kami akan percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami perlindungan sepanjang kehidupan kami. Menyambung dari doa dari Saudara Ed, kiranya Engkau juga memberkati program yang akan dilaksanakan pre-network program oleh Conference Manado dan Maluku Utara. Kiranya Engkau beri kelancaran agar semuanya bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk setiap program Bible Study yang akan kita lakukan ya Bapa. Kiranya Engkau menjaga dan berkati, dan juga Engkau memberikan kami kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dan yakin Bapa, kasih setiap-Mu kepada kami akan selalu menyertai kami. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau membuat kami agar kami selalu mengingat Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah Allah kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, dengar doa kami, dan beri damai-Mu. Amin. Baik, terima kasih. Kita telah menyelesaikan sesi doa pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan ikuti video yang saya rundown. Kami persilakan dari host akan menayangkan video. Silakan. Baik, terima kasih. Dan saat ini kita akan menutup rangkaian kita pada malam hari ini. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Dale Supit. Pendeta Dale masih bergabung? Ya, baik teman-teman, mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena pertemuan yang indah melalui ibadah virtual yang sudah kami ikuti. Biarlah ini boleh memberkati akan kehidupan kami sebagai anak-anak muda, bagaimana untuk bertumbuh di dalam karakter kami sesuai dengan yang Engkau harapkan dalam kehidupan kami sebagai alat-alat Tuhan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Diberkati akan jemaat masing yang sudah melayani dan yang sudah mempersiapkan acara ini.
bekerja sama dengan Pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya. Diberkati juga akan officer Pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya agar supaya mereka tetap terus giat di dalam melayani, ditopang oleh semua staf dan seluruh orang-orang muda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Biarlah kami boleh menyadari betapa pentingnya peran kami sebagai orang muda untuk membantu menyegerakan kedatangan Tuhan. Dan biarlah di dalam menyebarkan Injil, kami boleh tunjukkan melalui karakter kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami boleh melihat, tanpa kami berkata-kata, bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas malam hari ini. Kami serahkan peristirahatan kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan peristirahatan yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami boleh bangun sebentar pagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, melanjutkan pelayanan dan perbaktian kami sepanjang hari yang suci dan diberkati ini. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa kami. Baik, terima kasih. Saat kita akan ikuti informasi yang akan dibawakan oleh officer dan sekitarnya dari Kak Aldo, Wina, dan Jun. Kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama atas nama Direktur Pemuda Advent Kota Manado, Pastor Dayil Supit, dan pengurus, bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda Advent masing yang sudah melayani pada malam hari ini, Ketua Bill, dan juga terutama Saudara Nyong Giri Rompas yang sudah menguatkan kami di acara Buka Sabat dan juga acara Akum, amanat kepada orang muda. Kiranya Saudara Nyong Giri dapat diberkati oleh Tuhan yang ada di jauh sana bersama keluarga, berkat melimpah terus dan pelayanan jalan terus, Tuhan berkati. Dan juga jemaat masing, Tuhan berkati selalu, Ketua Billy, para officer, pengurus, dan para teman-teman yang selalu mendukung dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberkati dalam aktivitas dan rencana semuanya. Dan sebagai informasi, tetap acara ini kita akan jalan setiap hari Jumat, dan Sabat depan kita akan mulaikan jam 7 malam. Dan pada hari Minggu jam 5 kita akan mulaikan acara prayer ministry jam 5. Dari Papua juga ada 2-3 orang setiap hari Minggu pagi Jaiko. Saudara Hendra Kurniawan, Saudara Raymond, jam 5 subuh maksudnya, maaf. Gosal, dan siapa lagi yang dari Papua. Jadi jangan lupa setiap hari Jumat dan Minggu. Dan teman-teman, pada besok hari kita akan mendukung acara dari Pemuda Advent Pal 2, Last Generation Theology. Ya. Jadi orang Pemuda Advent Kota Manado, kalau tidak ada orang dukung acara ini, Last Generation Theology akan dibawakan oleh Pendeta Tandidio, Swinis Tandidio, dan juga ada materi dari buku Peristiwa Akhir Zaman, bab 17, 7 malapetaka terakhir dan orang-orang jahat. Nah, yang akan dibawakan oleh Pendeta Kleri Tangkudung pada besok hari dari jam 2 sampai dengan jam 4. Kalau kita join besok untuk acara tersebut. Dan teman-teman jangan lupa kita juga ada acara KKR pada bulan Oktober tanggal 18 sampai 24. Kiranya kita semua dapat terlibat dari Manado maupun dari luar Manado. Ada Jakarta, ada Papua, ada apa lesto di sini semua banyak. Turun dukung, doakan Jangan lupa doakan. Terima kasih, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kawina. Baik, terima kasih Ketua Aldo.
semua tadi sudah disampaikan, sudah diinformasikan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk PA Jemaat Asing, sahabat kami dalam pelayanan, Billy dan juga officer yang ada. Terima kasih banyak sudah menjadi tuan rumah pada hari Jumat ini. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti acara PA Kota Manado pada hari Minggu pagi jam 5 subuh. Kita ada doa bersama. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini diundang untuk hadir pada hari Minggu. Mari kita bersama-sama bersaat teduh dan berdoa bersama. Dan mungkin itu informasi yang dapat disampaikan karena sudah disampaikan semua tadi oleh Ketua Aldo. Oke, terima kasih. Pak Dir, ada penyampaian? Oke, terima kasih semua. Terima kasih PA Masing. Terima kasih pembicara luar biasa. Dan jangan lupa kalau memang ada acara dari PAL 2 itu ibadah pagi atau apa itu, Wina? Acara sore, Pastor, jam 2. Untuk Last Generation Teologi? Oh, siang, jam 2 sampai jam 4. Itu bagus sekali. Terlebih khusus bagi yang suka juga ikut itu acara Indonesian Youth for Christ, bagus sekali untuk ikut seminar dari pendeta Tandidio yang akan yang disponsori oleh PA PAL 2. Jadi bagus sekali ini pembahasan ini, dan pembahasan ini lagi viral di kalangan teologi gereja kita sekarang ini. Dan hati-hati karena ada banyak kegiatan terselubung yang bagus, terselubung dengan bagus, tetapi sebenarnya menyelipkan akan pemahaman teologi yang tidak cocok dengan apa yang kita yakini. Jadi bagus sekali untuk diikuti apa yang disampaikan pendeta Sunis Tandidio besok. Jadi tolong dipromosikan juga. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ambil gambar sebelum kita tutup. Wajah-wajah boleh diperlihatkan, kita akan ambil gambar bersama. Nanti akan diambil Sudah? oleh Florence. Ya, silakan Florence dipandu. Teman-teman jangan lupa senyumnya ya. Senyum yang paling cantik dan yang paling tampan. Sahabat Christine Uring, Sheila Silinaung. Mau foto? Pak Hakim Silakan OS. buka masker dulu Pak Hakim. Suruh buka masker dulu. Jessica Dojava. Oke. Oke, OS. Silakan ambil gambar. 1, 2, 3. 1, 2. Patricia de la Rose, buka tuh gigi. 1, 2, 3. Gloria Rumai. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kawina. Ya. Terima kasih semua. Tuhan. Terima kasih. Sahabat Bill. Thank you, Dale dan semua teman. Thank you, Uria. Sahabat Uria. Sahabat Pastor Fani. Thank you, Dela, dan semuanya. God bless you. Oke, Kak Gero. Jadi teman-teman boleh menyampaikan. Selamat sahabat Sergeri. Jadi dari Uni ada wadah Public Campus Ministry itu untuk anak-anak Advent yang kuliah di non-Advent, di Universitas non-Advent. Jadi bagi teman-teman yang berkuliah di kampus non-Advent, boleh bergabung dengan orang Peibada nanti jam 7:30 setelah ini. Tapi kalaupun yang lain berminat mau join, enggak apa-apa, orang welcome. Terima kasih. Hana jangan lupa kirim flyernya. Ya, nanti DP poster dengan meeting dengan password nanti orang share. Thank you semuanya. Terima kasih semua. Bye. Sahabat Day. Terima kasih juga sahabat kami, Geri Rupas. Ya. Bagaimana Hakim? Glowing sekali Kak Wina. Apa sekali? Glowing sekali. Glowing. Oh, alhamdulillah.
Puji Tuhan. Oke, bye semuanya. Selamat sahabat dari Papua. Selamat sahabat juga, Tuhan memberkati. Selamat sahabat semua, Tuhan memberkati. Thank you Bill dan PA Maasing. Sama Kak. Abdul, hati-hati di jalan. Jangan lupa Siap, join Kak. besok. Besok ya. Bill, sahabat Bill. Semangat sahabat Indonesia Timur dan Selamat Barat. sahabat semua. Sahabat-sahabat Tuhan.